Rata-rata pendukung Anies Baswedan itu tukang bohong, tukang fitnah. Mau lihat pembohong? Ciri-ciri pembohong, konten kreator yang membuat berita-berita palsu, berita bohong, berita manipulasi adalah seperti yang dikatakan oleh orang ini. Ini walahu alam benar atau enggak ya? Anies itu saya dengar sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Ngeri. Walahu alam tapi karena saya kan WA-WA-an sama seseorang yang mendapatkan sumber dari lingkaran dekat Anies. Udah 3 kali ditawarkan. Bukan unfortunately ya? Ya, tapi Aniesnya yang nggak mau. Nah menurut saya, kenapa Anies nggak mau? Mungkin it is not the time, ya kan? Timingnya belum ada. Tapi kalau seandainya misal, ya kan, Gibran betul-betul di-impeach, dimakzulkan, mungkin dia mau masuk. Ya kan? Sebuah kondisi yang barangkali dia jauh lebih nyaman. Karena begini, kalau secara politik kita sudah diametral, berbeda, ya kan? Lucu kan? Saya sendiri bayangkan, yang bukan siapa-siapa, enggak mau saya masuk pemerintahan kalau ditawarin jadi apapun. Kalau masih di sana, kenapa? Karena saya menganggap bahwa proses yang kemarin itu kan nggak karu-karuan, ya kan? Nggak konstitusional dan lain sebagainya. Dan saya lihat Gibran belum pantas pada posisi situ, ya kan? Nah ini pikiran objektif saya, jangan bilang saya benci, enggak, ini pikiran objektif. Makanya saya kadang-kadang ngejek sedikit. Yusril yang merasa dirinya keren itu mau juga jadi anak buah Gibran dalam tanda kutip ya. Walaupun dia bilang enggak saya ikut Prabowo bukan ikut Gibran ya, tapi kan itu paket. Pertama-tama dia bilang wallahu alam benar atau enggak. Artinya apa? Dia tidak punya data yang akurat. Benar atau enggak? Dia sendiri nggak tahu. Benar atau enggaknya dia nggak tahu. Tapi dia tetap mengatakan itu. Wallahu alam katanya. Saya dengar sudah 3 kali ditawarkan. Saya dengar 3 kali. Wallahu alam, nggak tahu benar atau enggak. Saya dengar sudah 3 kali. Saya dengar dari siapa? Dengar dari tukang bohong, dengar dari Pak Prabowo sendiri, dengar dari mulutnya Anies Baswedan, dengar dari anak-anak Abah, atau dengar dari siapa ini? Dia tidak menjelaskan. Nah inilah yang disebut berita abu-abu, berita hoax, berita rekayasa, berita yang sengaja disebarkan untuk membuat kita berprasangka buruk terhadap Pak Prabowo, atau buat anak-anak Abah supaya mereka bergembira karena Pak Anies ternyata dibutuhkan oleh Pak Prabowo, ditawari menjadi menteri. Ciri-cirinya seperti ini, pembohong, penyebar berita bohong, pendusta, tukang merekayasa berita, ya seperti ini. Ada kata-kata tadi. Nah, kata-kata seperti ini memang biasanya diselipkan untuk membuat daya tarik, menarik penonton yang penasaran dengan cerita yang sedang dia kemas. Jangan terkecoh. Si Rafli Harun ini mengucapkan wallahu alamnya saja, dia tidak ngerti cara mengucapkan wallahu alam dengan benar. Wajarlah ya kalau dia berbohong ya. Pendukung Anies Baswedan yang pakai udeng-udeng, yang punya gelar-gelar Habib, Ustadz pun menghalalkan berbohong, berdusta, supaya orang percaya dengan omongannya. Mau saya buktikan, pendukung Anies Baswedan yang terkenal sebagai seorang kiai, dulu memimpin Muhammadiyah, namanya Amin Rais, tapi hobinya berbohong. Coba kita dengarkan. Jokowi memiliki sebuah bunker atau bunker rahasia di kediaman pribadinya. Saya cenderung percaya. Jadi uang rakyat yang Anda tilep itu kembalikan ke rakyat. Mereka pemilik sejati uang tersebut. Saya yakin kalau hal ini Anda lakukan ya Mas Jokowi, separuh beban mental Anda langsung sirna. Mudah-mudahan penyakit kulit super aneh yang menimpa Anda di mana-mana ya itu hilang. Dan juga jangan sampai Anda ini memaksa Gibran, Kaisang, Bobi itu dipaksa-paksa jadi penguasa. Mereka tidak layak jadi penguasa. Mereka itu pecundang gara-gara Anda juga karena memaksakan kehendak yang aneh itu. Maka Gibran jadi presiden itu kan sesuatu khayalan yang ugal-ugalan. Tukang bohong, tukang fitnah, tukang bohong, tukang mencela, suka menyebarkan berita hoax. Ini kiai loh, ya. Gelarnya itu kiai di depannya, Kiai Haji Amin Rais, Profesor Doktor Kiai Haji Amin Rais, SH, MH, bla 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 bla. Banyak gelarnya bererot, tapi dia suka bohong. Bahkan dia suka menghina, ini menyebut penyakit kulit lah, apalah. Ini, ya.
rata-rata pembenci Bapak Jokowi itu rata-rata adalah pendusta, tukang fitnah, penyebar kebencian. Pembenci Pak Jokowi yang notabene adalah pendukung Anies Baswedan rata-rata tidak bisa menjelaskan kelebihan Anies Baswedan. Coba sebutkan, apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anies? Apa sih kelebihannya? Apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia? Itu nggak ada satupun yang bisa menjawab. Baswedan adalah salah satu sosok yang punya potensi besar memimpin bangsa ini. Sebelum sana tanggapi ini dulu mungkin, apa kelebihan Anies yang terkait dengan kelebihannya, saya pikir dari awal kami mendukung Anies Baswedan gitu untuk menjadi gubernur DKI. Yang pertama adalah karena Indonesia sedang menghadapi krisis keadilan sosial. Kita bicara pemerataan pembangunan, kita bicara kemudian Indonesia harus maju dalam sektor apapun, tapi kita selalu lupa bahwa ada problem keadilan sosial. Nah, Anies Baswedan memimpin Jakarta dengan prinsip untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat Jakarta. Jawabannya selalu seperti dan itu. Artinya yang abu-abu ini yang juga jelas, yang tidak to the point akan menjadi itu satu contoh. Kalau pertanyaannya sekelas relawan saja itu nggak bisa jawab, ya kan? Apalagi bagaimana tuh orang-orang yang di bawah. Artinya orang-orang yang di bawah ini diberikan mimpi kosong. Nggak bisa, karena Bang Anies Baswedan tidak punya kelebihan apa-apa. Mereka mendukung secara buta karena mereka butuh banyak orang, perkumpulan-perkumpulan orang yang satu visi misi yaitu sebagai pembenci Pak Jokowi untuk menyerang Pak Jokowi. Itu walaupun yang mereka dukung ini tidak punya prestasi apapun. Apa prestasi Anies? Setiap kali saya bertanya terhadap orang yang mendukung Anies Baswedan, saya bertanya prestasi Anies Baswedan apa? Pasti yang mereka katakan adalah Anies Baswedan itu sekolah kuliah tinggi, punya gelar sampai profesor, doktor, kuliah di Amerika, bahasa Inggrisnya bagus. Itu bukan prestasi. Di Indonesia banyak orang yang punya gelar profesor, doktor, bahasa Inggrisnya bagus, tapi mereka tidak punya prestasi apa-apa untuk bangsa ini. Prestasi Anies itu apa? Yang bisa membuat rakyat jelata berterima kasih. Apa? Masyarakat mengetahui mengapa Demokrat tidak lagi berada di koalisi yang lama. Ini terjadi karena perlakuan kepada Partai Demokrat yang sungguh tidak mengindahkan nilai-nilai moral dan etika yang sepatutnya. Kami memohon masyarakat dapat memahami situasi Partai Demokrat yang sangat tidak mudah waktu itu. Tetapi saya tidak ingin melihat ke belakang. Kami ingin melihat ke depan karena agenda perjuangan kami, perubahan dan perbaikan, serta melanjutkan hal-hal yang sudah baik tetap dapat kami lakukan di tempat kami yang baru saat ini. Berjuang keras, dia menang jadi gubernur dan ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian bagaimana perasaan Bapak? Ya bagaimana ya perasaan saya kira saya juga manusia kan. Ya manusia kan punya perasaan. Ya tebak aja sendiri bagaimana perasaan saya. Lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo dan kita dalam kemenangan. Saya ketika datang ke IKN dalam kapasitas sebagai Menteri APR BPR tentunya, ditanya wartawan media, loh bukannya dulu AHY Demokrat mengkritisi IKN, kenapa sekarang mengatakan harus menyusun IKN? Saya mengatakan tolong dicek dengan baik. Kami menyampaikan kritik dengan tujuan yang baik. Ketika itu dalam masa pandemi misalnya, pasca pandemi, kita fokus pada recovery, penyelamatan jiwa masyarakat sekaligus penyelamatan ekonomi rakyat. Tapi ketika situasinya sudah membaik, ekonomi kita sudah bisa tumbuh dengan lebih baik lagi, ya jangan sampai tidak bisa sukses proyek besar itu. Itu adalah bentuk bagaimana Demokrat itu ketika di oposisi juga menjalankan tugasnya dengan baik. Tetapi ketika diberikan peran dalam pemerintahan, kita harus buktikan kita juga bisa bekerja dengan baik. Itulah jiwa besarnya Demokrat.
Nggak usah sampai 7 kali lah ngajak Mas AHY menjadi cawapres Mas Anies. 7 kali dari Januari sampai sekarang. Oke. Saksi pertama ada 4 orang. Kalau dalam Islam saksi itu 2 saja sudah cukup gitu loh. Ya, oke. Saksi sampai 4. Apa perlu kita buka? Ya udah banyak saksinya pengkhianat dianggapnya. Jadi gitu maksud saya. Udahlah. Kalau mau bantah, kami sengaja tidak memunculkan. Itu hanya satu. Kenapa? Karena kami ingin tahu seberapa hina kebohongan yang akan disampaikan lagi. Ngelesnya gitu, menutupi kebohongan-kebohongannya. Itu aja. Jadi itu spesifik untuk Mas Anies juga. Apapun faktanya kami dikhianati. Sesederhana itu, Bang. Kalau memang mau maaf nih, nggak usah sampai 7 kali lah ngajak Mas AHY menjadi cawapres Mas Anies. 7 kali dari Januari sampai sekarang. Saya pernah di kubunya Anies. Saya tahu bagaimana Anies. Terlalu banyak berjanji, terlalu banyak berucap. Bahkan ketika dia ingin mencalonkan diri sebagai gubernur DKI, dia menjanjikan sesuatu kepada rakyat Jakarta. Dengan janjinya itulah makanya dia dipilih. Tetapi ketika dia terpilih, apakah dia merealisasikan janjinya? Tidak. Berarti dia berbohong. Nah, seorang pemimpin berbohong, apa yang mau kita pilih? Saya kasih tahu, ada 3 saja, nggak usah. Banyaklah ya janjinya Anies ketika di Pilkada DKI dulu ya, nggak usah. Saya kasih 3 saja. Yang pertama, pada saat itu Pilkada DKI 2016-2017 dilakukan pencarian data, di mana hampir 50% warga DKI tidak punya rumah alias ngontrak. Maka pada saat itu dibuatkanlah program kepemilikan rumah tanpa DP alias DP 0%. Ya, siapa rakyat yang nggak mau? Saya pun ikut berkampanye. Bapak Ibu, di mana di sini yang belum punya rumah? Oh saya. Oke, silahkan isi formnya. Daftar, silahkan fotokopi KTP-nya. Karena Pak Anies Sandi akan mendirikan rumah tanpa DP. Apa yang terjadi? Ternyata bukan untuk warga yang Baswedan dan Muhaimin kok datang ke KPU tanda tangan menyetujui kemenangan 02. Janji tanggal 22 datang ke depan masa, kita nggak datang. Kita ditipu terus gitu. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat musang berbulu domba. Ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya, waktu kita sekolah di SD, SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah, mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya. Seperti peribahasa ini. Ada Pak, ada tudingan bahwa Bapak itu Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama jabatan Bapak dituding sebagai salah satu yang... saya itu kan dituding banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Hari Senin Pak Pramono itu menjadi jembatan begitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti anggapan itu boleh saja. Pak Presiden hari Senin ketemu Pak Bahlil, apakah betul menyarankan untuk mengusung Bu Irin lagi di Banten? Hari Senin ketemu Pak Bahlil. Ya itu anggap. Justru kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Apa yang saya maksudkan? Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang kalau kita teladani akhlak pemimpin besar bagi yang beragama Islam, akhlak Rasulullah.
Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Anies itu sudah memilih lagi Mas Ahy, menyampaikan Mas Ahy jadi wakil saya lah. Kalau mundur sedikit ke belakang 12 Juni, Mas Anies sampai bawa-bawa ibunya begitu, termasuk guru spiritualnya. Mas, ibu saya, guru spiritual saya menyatakan agar saya segera berpasangan dengan jenengan begitu, selaku cawapres saya. Kalau mundur lagi ke Januari, beliau mengatakan, Mas, mari kita sama-sama menjemput takdir begitu. Jadi, apa kata-kata ini tidak bisa lagi dipegang? Nah, kalau kata-kata tidak bisa dipegang, ada lagi bukti suratnya, tertulisnya begitu. Apa itu juga nggak bisa dipegang. Ini penting untuk publik tahu. Karena kita ini kan mau pilih calon presiden. Tentu seluruh apa yang dia lakukan begitu, ya tindak tanduknya begitu, konsistensinya ketika bicara tuh, ya kalau ada faktanya kita sampaikan. Sedang di Surabaya. Jadi saya ingatnya dalam otak saya, oh di Surabaya. Mohon maaf ya, di Kamis pagi itu Surabaya. Kemudian katanya nanti sore kembali, kita ketemu sore ya. Nah kemudian sore kok delay pesawatnya. Akhirnya baru bisa dihubungi. Adalah ngapain ini nunggu lama sekali nggak jelas? Kita telepon aja. Kita telepon. Seingat saya maghrib, lewat maghrib dikit kalau nggak salah. Itu sekjen kami Bang Teguh Ridi yang tim 8 menelpon. Nah, didampingi oleh Bang Iftitah yang juga tim 8 dari kami ya. Dan mohon maaf ini saya sampaikan apa adanya. Direkam telepon itu Mbak. Karena kita tahu kalau nggak direkam nanti dia banyak bohongnya nih. Karena udah kejadian. Karena kan ini perselingkuhan terjadi. Nggak boleh nanti kita dikerjain nih, diomongin di mana-mana. Karena kan pintar merangkai kata nih. Sosok yang ini nih, si mantan ini. Pintar banget merangkai kata dan mengkondisikan sehingga seakan-akan kebenaran itu bukan di tangan Allah, tapi di tangan dia. Kita rekam. Saya dengar betul, saya ada di situ di lokasi pada saat ditelepon itu. Mantan, benarkah Nasdem dan PKB membuat kesepakatan baru? Oh bukan kesepakatan baru. Ya, Nasdem dan PKB memang mengusung saya dan Pak Muhaimin. Bingung nggak ini bahasa Indonesianya di mana ya? Inilah keahlian berkata-kata saya bilang. Saya yakin ini rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana manusia. Insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih baik di masa depan. Di sisi lain, meskipun kita dibeginikan oleh Capres Anies dan mitra koalisi kita, tapi sesungguhnya kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa? Ini alasan saya. Pertama, yang memang kita ditelikung dan ditinggalkan seperti ini. Sekarang, bayangkan kalau ditelikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa. Kita masih ditolong oleh Allah. Kita diselamatkan oleh sejarah. Ini syukur yang pertama. Syukur yang kedua, saya renungkan baik-baik tadi malam dalam kontemplasi saya. Justru kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Apa yang saya maksudkan? Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang kalau kita teladani akhlak pemimpin besar bagi yang beragama Islam, akhlak Rasulullah ya. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar, rakyat akan diapakan? Orang seperti Anies Baswedan nggak berani ngomong ekstrim, nggak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu nggak berani. Kenapa? Karena dia takut dengan omongan dia 11 bulan ini yang nggak jelas.
Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Cadas, Fahri Hamzah bongkar tuntas sifat asli Anies Baswedan. Ternyata cari aman sejak zaman SBY, emang culas dan penjilat sejak dini. Parah, ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jadi sebetulnya tidak ada yang aneh bahwa konsistensi dari seorang Anies adalah sifat inkonsistensinya dia. Kita tidak bisa memegang kata-katanya. Karena kata-katanya Anies sekarang, sikap politiknya sekarang itu bisa berubah kapan saja dia mau. Saya masih punya banyak lagi bukti soal inkonsistensinya ucapan dan tindakan Anies. Dan ini bahaya, jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Indonesia jangan sampai bengong. Apalagi kalau sampai urusan pemimpin tertinggi, Indonesia kudu cerdas, waras, dan berkualitas. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia gitu. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, menutupi kebodohan dengan kebodohan baru, sehingga kita, masyarakat, dipaksa untuk terus membicarakan kebodohan